Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, teman-teman semangat perjuangan, sahabat subscriber yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi teman-teman zakat di alam terbuka ya teman-teman ya. Ini Gali Zakat mau cerita atau dongeng ya teman-teman ya. Bercerita tentang apa yang pernah terjadi dulu di sini tahun 70-an teman-teman ya. Pernah terjadi peristiwa yang sangat mengerikan di sini teman-teman. Jadi teman-teman yang lihat saat ini memang tempatnya tidak seserem yang saya ceritakan nanti ya teman-teman ya. Karena dulu memang tidak seperti ini teman-teman. Ini kembali lagi yang namanya dulu daerah sini adalah kawasan Bangun ya teman-teman ya, atau disebut sekarang Bangunarjo. Di sini dulu adalah yang sudah saya ceritakan berkali-kali ya, adalah perkebunan pohon kapuk atau pohon randu yang dikelola oleh perusahaan, dan pohonnya itu sangat besar sekali teman-teman. Boro-boro berani lewat ke sini ya teman-teman ya. Dulu adalah pohonnya besar sekali dan sangat semak-semaknya ini, biji bawahnya ini sangat tebal. Jadi jika masuk ke lahan sini ini takut, suasananya gelap, berimbun, banyak binatang buas, ular, harimau, dan monyet tentunya ya teman-teman. Ini tepatnya di sini ya teman-teman ya. Tepatnya di sini dulu ada seseorang dan di sini sangat serem sekali dulu ya teman-teman ya. Kita memandang ke sana sangat luas sekali. Tepatnya di sini dulu teman-teman. Dan di sini adalah pohon-pohon randu yang sangat besar. Kemudian ada seseorang namanya di desa ya teman-teman ya. Kalau ada perusahaan pasti ada 1-2 orang yang ingin mendapatkan hasil dari sini ya teman-teman. Selain bekerja, ada yang mencuri. Zaman dahulu buah randu atau kapuk ini dicuri, dipanjat walaupun pohonnya besar teman-teman ya. Tepatnya di daerah sini, pokoknya di sekitar sini ya teman-teman. Tahunnya sekitar tahun 75-76 teman-teman, 75-an 76. Saya pun masih kecil. Sebut saja namanya Rianto ya teman-teman ya. Saya tidak bisa menyebutkan nama yang aslinya karena menjaga privasi keluarganya ya teman-teman. Sebut saja namanya Rianto. Dia seorang pemuda sengaja mencuri pohon atau mencuri buah randu ya teman-teman, yang sekiranya nantinya bisa dijual dan untuk makan atau untuk beli rokok, kasarannya gitu teman-teman ya. Sesampainya naik di atas ya teman-teman, dibelain susah sekali karena pohonnya itu besar. Naik ke atas teman-teman, dan ada beberapa randu atau buah randu yang sudah dijatuhkan. Terus dia mau ambil alih ke dahan yang lain teman-teman, dari dahan yang pertama ke dahan yang lain. Menginjak mau pindah ke dahan yang lain itu, tangannya mengayuh ranting yang katanya kering teman-teman ya. Akhirnya terbuntir, dia jatuh teman-teman. Dan jatuhnya ini sangat mengerikan sekali teman-teman, karena perutnya ini tertancap oleh bekas-bekas kayu-kayu yang sudah
tebang ya, rancas atau kalau bahasa sininya ini tunggak ya teman-teman. Terkena tunggak, kalau tidak salah ini namanya kayu puru, tunggak puru teman-teman. Tunggak yang rongkom ya, runcing mengenai perutnya. Entah bagaimana selanjutnya ini saya sebenarnya tidak tahu teman-teman. Saya tahu-tahu ini sudah di rumah. Yang nolong itu siapa saya pun nggak tahu karena saya kesulitan untuk mencari narasumbernya ya teman-teman. Yang menolong membawa pulang itu siapa saya nggak tahu. Tapi pas di kampungnya itu, setelah di kampung ya teman-teman ya, zaman dahulu jalan pun masih batu, onderlaan itu teman-teman ya. Kesulitan sekali untuk akses membawa ke rumah sakit teman-teman. Kendaraan pun belum ada saat itu. Kalaupun ada itu hanya lurah mungkin yang punya itu kendaraan roda 2 ya teman-teman. Itu pun belum tentu ada di kampung saya itu teman-teman. Dan pada saat itu dari rumah untuk dibawa menuju ke rumah sakit ini dipikul teman-teman ya. Dipikul, bahasanya kalau bahasa Indonesianya ditandu mungkin teman-teman ya. Tapi saya lihat dulu ini bukan tandu teman-teman. Pakai semacam tempat duduk yang dibuat dari bambu yang namanya lincak teman-teman. Digotong sambil ususnya itu terburai tapi sudah dibalut pakai kain tapi darahnya keluar terus teman-teman. Dipikul ya. Dan rumahnya ini kebetulan dia ada di kaki bukit ya teman-teman ya, naik ke atas bawahnya lewat jalan utama, jalan desa teman-teman, tapi jalannya masih kendaraan dipikul. Kalau nggak salah 2 orang atau berapa orang ya, 2 orang kayaknya teman-teman. Masih kecil saya melihatnya pun ngeri, khususnya terburai keluar dan hanya orangnya ini, korbannya ini hanya merintih ya, hanya merintih teman-teman. Dipikul terus digotong menelusuri jalan desa sampai menyeberang kali sampai ke desa lain, akhirnya sampai ke jalan raya teman-teman. Dan di jalan raya ini menanti angkut, zaman dahulu angkutan itu pun jarang ya teman-teman ya, jarang. Menunggu angkot ini sangat lama sekali di jalan raya. Kemudian datanglah satu angkot ya teman-teman ya, yang membawanya ke rumah sakit. Zaman dahulu Kalisari pun masih kecil teman-teman, fasilitasnya pun belum memadai. Dibawa ke sana teman-teman ya. Kita sambil berjalan teman-teman. Ini kawasan persawahan yang sangat luas ya teman-teman ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Kalisari zaman dahulu teman-teman. Saya pun masih kecil ya. Sesampainya di Kalisari, karena fasilitasnya ini tidak memadai ya teman-teman, akhirnya ditolak, tidak bisa ya. Lalu bahasa sininya ora saguh gitu teman-teman. Kemudian disarankan dari Kalisari dirujuk ke Semarang teman-teman. Dirujuk ke Semarang. Padahal ususnya ini sudah terburai keluar teman-teman. Dan usus yang sudah terburai keluar itu bertambah besar karena kena angin ya. Bertambah besar, ususnya itu membengkak besar sekali. Akhirnya dirujuk ke Semarang ya teman-teman ya. Ini posisinya tepatnya di sini teman-teman ya. Ini dulu pohon randu yang besar-besar, banyak monyet, banyak binatang buas, dan serem. Di sini sering ada penampakan walaupun di siang hari ya teman-teman. Penampakan walaupun di siang hari dulu. Ini sering ada penampakan di pohon-pohon randu yang besar. Ini sering sekali teman-teman. Ini posisinya di sini. Setelah dirujuk ke Semarang, dapat rekomendasi dari rumah sakit Kalisari ya teman-teman, mau dirujuk ke Semarang. Akhirnya dibawalah ke Semarang teman-teman. Tapi
di perjalanan dia tidak kuat, akhirnya meninggal dunia teman-teman ya, karena ususnya sudah terburai keluar dan banyak mengeluarkan darah, mungkin kehabisan darah. Zaman dahulu fasilitas pun di rumah sakit belum memadai ya, akhirnya dirujuk tapi tidak sampai ke Semarang, baru di tengah jalan akhirnya meninggal dunia dan kembali dibawa pulang teman-teman. Ini mengerikan sekali ya teman-teman, jatuh dari ketinggian 12 meter. Sayang pemandangannya sekarang tidak seseram dulu ya teman-teman, sekarang sudah menjadi sawah-sawah milik warga masyarakat yang dikelola oleh masyarakat ya teman-teman. Ini sebenarnya tanah yang dulu terkenal tanah Pemda, pemerintah daerah, yang dikelola dari perusahaan, akhirnya dimohon oleh masyarakatnya kemudian menjadi milik masyarakat walaupun tidak secara sah ya teman-teman, hanya membayar pajak. Ya itulah tadi teman-teman sekelumit cerita mengerikan yang dulu saya pernah saksikan, walaupun tidak secara detail ya teman-teman, karena waktu itu saya masih sekitar umuran 8 tahunan ya teman-teman. Melihatnya hanya di kampung dan cerita jatuhnya memang di sini, walaupun saya tidak menyaksikan, tapi sebenarnya masih ada saksi hidup atau narasumber yang bisa saya ajak cerita teman-teman. Tapi karena waktunya tadi berangkat sudah sore, jadi saya berharap orang yang di sini yang tahu ya teman-teman, tapi tidak ada orang di sini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya bila mana cerita tadi ada kesamaan-kesamaan dari panjenengan semua. Namanya itu nama yang saya samarkan ya, tidak ada maksud saya untuk menggugah kembali masa lalu ya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya bila mana ada kata-kata saya yang tidak pas, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Mbah Misaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.